Oke guys, perkenalkan nama saya Akbar Ramadan, absen 2. Nama saya Bayu Putra Pramudia, absen 9. Nah, kita mau jalan nih. Nah, Bay, mau mana, Bay? Mau ke Museum Bank Indonesia. Ngapain? Ngapain? Kita mau remet apa pelajaran apa, Bay? Pelajaran sejarah. Oh, sejarah. Udah, kita jalan dulu, guys. Bank Indonesia. Oke guys, jadi kita udah sampai di Bank Indonesia. Gimana guys perjalanannya? Sampai Ada pasportnya. Oke, stay tune ya guys, kita mau masuk dulu. Oke guys, kita udah nyampe. kita udah nyampe di kawasan Kota Tua. Dan kita akan menuju ke Museum Bank Indonesia. Oke. Stay tune. Ini kita baru masuk di pintu masuknya. Yuk, ikuti kita untuk mengeksplor yang ada di Museum Bank Indonesia ini. Let's go. Museum ini menjelaskan sejarah perkembangan sistem perbankan di Indonesia, mulai dari era kerajaan Nusantara, masa kolonial Belanda dengan berdirinya Dijavaske Bank pada 1828, hingga nasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada 1953. Perjalanan ini menggambarkan perubahan kebijakan ekonomi Indonesia sepanjang waktu. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Museum Bank Indonesia ini terletak di daerah kawasan Kota Tua. Nah, kemudian ini Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi lainnya. Bisa dilihat ini benar-benar bangunan bersejarah. Oke guys, jadi ini adalah ruang kasir. Jadi itu ruang yang di depan pintu masuk. Jadi ini adalah ruang kasir yang dulunya itu disebut Kasir The Rich di zaman Dijavaske Bank. Kasir ini tetap digunakan oleh Bank Indonesia dari tahun 1953 sampai 1975 dan berasal dari etnis Cina. Jadi guys, kita masuk ke rumahnya. Nah, ini kayaknya lagi ada acara ya guys di bagian teater. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Wah, ini apa nih guys? Nenek moyang orang laut, bukan sembarang kawasan. Oh, jadi ini semboyan bukan sembarang kawasan, guys. Jadi nenek moyangku itu dulu seorang pelaut, bukan semboyan kosong. Oh, jadi itu dulu Pelaut Nusantara itu melakukan perdagangan global sejak kala pertama tarik ada. Dengan kapal sederhana mereka menyeberangi samudra membawa rempah-rempah sampai Asia Barat. Terus ada Madagaskar juga, dan bahkan di sisi timur Afrika. Kemudian perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh layar, tetapi oleh semangat dan keberanian. Jadi dia perahunya itu nggak pakai layar guys. Dan di sini ada bumbu dapur senilai emas. Jadi dulu tuh rempah-rempah itu sangat berharga. Nah, maka dari itu rempah-rempah dahulu itu bisa juga dianggap sebagai emas, kayak gitu. Oh, ini mungkin seorang pejuang yang bekerja keras. Ini termasuk rempah-rempah yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Bisa dilihat ini ada cengkeh, pala, kemudian lada. Ya, itu salah satunya. Nih contohnya nih guys, nih bisa dilihat. Nah, ini ada kayu manis nih kayaknya nih. Nah, kemudian sini ada sejarah kredit menulis sampai jauh. Kemudian ada sejarah potensi ekonomi lokal kuncinya. Apa itu guys di belakang? Lihat. Lalu ada bagian yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan perkembangan sistem perbankan modern. Terdapat visualisasi interaktif untuk memahami secara kerja bank sentral di museum ini.
sini ada contoh head banks wizard. Ada edukasi khusus tentang sistem perdagangan emas di masa lampau, termasuk koleksi emas batangan dan alat timbang emas yang digunakan untuk transaksi barang. Nah, di sini kita lihat ada emas. Ini kayaknya kamar gua dah. Hah? Ini kamar gua nih. Amin ya Allah. Wow, ini emas. Kalau ini emas, kalau ini emas asli, kalau ini emas bakso. Ya guys, di sini kita akan bahas sejarah dan mitos jalan rempah-rempah. Pertama tuh mulai dari tokoh Marco Polo Italia 1254 sampai 1320. Itu dia diutus dari Kublai untuk mengantarkan putri ke Latin Nusantara. Dan di sini juga akan dibahas sama Chekhov, ada Johann Sebastian Vercano, apa misalnya Alvaro sampai dengan ini versi asli Gatot. Nah, dia akan dia membawa tempat ke Nusantara pada tahun 1904. Dia pulang dari kesempatan membawa Nusantara. Jadi inilah sejarah dari bukan di rempah-rempah Indonesia. Sambil dijelasin. Masuk ke dalam ruangan lagi. Itu ada Di Bank Indonesia. mantap nih. Jadi judul itu tentang pemulihan waktu menembus hari baru. Kadang dari tambang memang mendulang uang. Berikutnya ada resep tempat pelaksanaan mengamati. Jadi ini tempat apa ya? Dapur zaman dulu tuh kayak gini ya. Ini dulu orang-orang zaman dulu itu nggak ada yang namanya apa ya, kalau yang mesin air itu gunanya tuh sumur ya untuk mengambil air. Nah untuk kasurnya itu kasur zaman dulu tuh pakai apa namanya kapuk ya, pakai kapuk. Dan kalau zaman sekarang kan kira-kira busa tuh, banyak yang busa. Kalau zaman dulu pakai kapuk ya. Lalu di sini ada bagian terbaru dari Museum Indonesia, yaitu dengan nama Her Story, yang memberikan edukasi tentang peran penting wanita dalam sejarah ekonomi Indonesia. Di sini, pengunjung-pengunjung bisa mempelajari kontribusi tokoh-tokoh perempuan dalam dunia perdagangan, perbankan, dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Saat hari ini, jadilah pejuang yang berempati. Setiap tindakan untuk membantu sesama adalah bentuk perjuangan. Cabut. Oke, untuk membuktikan kekuatan Indonesia pada tahun 1960-an. Ini dana guys, berdasarkan undang-undangnya nih. Tuh, buat kita tahun 1949.
baca apa, Ra? Jadi lagi baca market koordinasi. Ini isinya tuh ada penjelasan dari inflasi sendiri apa, terus dampak inflasi itu buat suatu negara itu apa. Ih, keren banget. Ini ada animasi-animasinya ya? Ya. Oke, lanjut. Ini ada kecil dari Amerika, dari Filipina. Lagi ngeliat apa, guys? Oh, keren banget. Oh, ini ya. Oh, bisa ganti ya. Bisa guys. Wih, kerennya. Oh iya, canggih guys, canggih mantap. Di sini kita sampai di tempat segala kegiatan bermula. Ini adalah tempat segala kegiatan bermula. Saya lanjut guys. Gimana? Ini ada periode 3 yaitu dari 1966 sampai 1983. Oke, wow, apa nih? Ayam nabung bung. Agar sumber dana tak lagi dari bank saja. Ada periode 4 di mana 1983 sampai 1997. Wow. Ini apa nih? Kita masuk. Ada deposito impres, tabungan berhadiah gerakan tabungan nasional. Ada penjualan BBM meningkat cukup tajam, penduduk miskin dunia bertambah. Oktober, 27 Oktober, terus 1 November, 3 November. Ada resep tepat, pelaksanaan setengah hati. Terus ada runtuh satu, runtuh semua. Wow. Wah, ini ada apa nih guys? Motor. Ini kayaknya peninggalan. Ini ada kurva. Wah, ini Jakarta zaman dulu nih guys. Nih, bisa lihat ya. Wow, zaman-zaman habis kota, masih berkeliling. Zaman kejuaraan, bersama kewajiban dan larangan merupakan pejabat pendamping. Mantap. Ongkos mahal menyelamatkan bencana, ponis pun dijatuhkan. Ini ada telepon yes, telepon zaman dulu. Di sini ada jenis uang dan sistem pembayaran. Bisa dilihat di sini bisa boleh diinjak. Lalu di sini ada spot-spot menarik untuk pengunjung-pengunjung foto. Di sini kalian bisa foto layaknya tinggal di bank masa lalu. Kita ada di luar dan kita udah selesai keliling-keliling. Itu tadi harga keren banget ya. Ini adem banget di sini. Ini temanya tuh kayak Eropa gitu, kayak klasik. Oh iya, Belanda. Oke guys, jadi kita udah selesai keliling-keliling di Museum BI dan kita udah keluar ke Museum BI-nya. Dadah. Thank you for watching. Bye bye. Lemari gue, dan sepi ya. Kamu